Hai everyone, saya Elisa. Hari ini kita akan belajar aturan penggunaan ataupun aturan penambahan SIS pada kata kerja untuk subjek she, he, it. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa aturan yang kita harus gunakan untuk penambahan SIS. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengoreksi terlebih dahulu di video simple present tense, di mana saya mengatakan bahwa untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal kita cukup menambahkan is, di mana huruf vokal yang saya maksud di situ adalah kata kerja yang berakhiran huruf O. Jadi huruf O saja yang bisa langsung ditambahkan dengan is, ya. Kemudian saya juga mengatakan bahwa kata kerja yang berakhiran huruf konsonan kita cukup tambahkan s, di mana kata kerja yang berakhiran di mana kata kerja yang saya maksud itu adalah kata kerja langsung. Jadi apa itu kata kerja langsung? Sebentar saya akan menjelaskan contoh kata kerja langsung. Kemudian saya juga mengatakan bahwa pada kalimat pertanyaan kita tidak boleh menggunakan verb SIS untuk kalimat pertanyaan, tapi ini juga berlaku untuk kalimat negatif, di mana kita juga tidak boleh menggunakan verb SIS. Jadi kita hanya bisa menggunakan verb SIS untuk subjek she, he, it pada kalimat positif. Jadi untuk kalimat negatif dan pertanyaan kita tidak menggunakan verb SIS. Dan yang terakhir, kemarin pada rumus kalimat negatif saya lupa menambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama pada rumus kalimat negatif. Jadi rumus untuk kalimat negatif adalah subjek, kemudian do ataupun does, kemudian not, kemudian verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. Jadi kemarin saya lupa menambahkan kata kerja bentuk pertama sebelum objek, tapi di contohnya itu saya sudah menambahkan kata kerja bentuk pertama yaitu go. Oke, kita akan masuk ke pembahasan penambahan SIS untuk subjek she, he, it. Jadi aturan penambahan IS untuk kata kerja yang berakhiran CH, SH, SS, O, X, dan Z. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran semua ini kita perlu menambahkan IS pada akhirnya, pada di akhir, ya. Contohnya watch. Jadi watch di sini kita tambahkan IS karena dia berakhiran CH. Jadi dibaca watches. Jadi bukan watch tapi watches. Kemudian bentuk yang berakhiran SH, watch, ya. Jadi kita tambahkan IS di akhirnya yaitu washes. Kemudian ada untuk berakhiran SS kita tambahkan discuss, ya. Discuss di sini dia berakhiran SS, jadi discusses. Kemudian go, ya, jadi goes. Jadi huruf vokal yang saya maksud pada video penjelasan simple present tense yaitu huruf O, ya. Karena huruf O itu termasuk huruf vokal, tapi hanya huruf O yang bisa ditambahkan dengan IS untuk secara langsung, ya. Kemudian fix, dia berakhiran X, jadi kita tambahkan IS, jadi fixes. Kemudian aturan penambahan IS yaitu apabila kata kerjanya berakhiran huruf konsonan
kemudian y, jadi konsonan plus y. Contohnya adalah try, ya. Jadi try di sini itu dia berakhiran konsonan, ya, kemudian y. Jadi bukan try tapi tries. Kemudian di sini dia berakhiran konsonan kemudian y. Jadi bukan fry tapi fries. Kemudian aturan penambahan s. Apabila kata kerjanya berakhiran huruf vokal tambah y. Jadi contohnya di sini buy, di situ dia huruf vokal kemudian y. Jadi bukan buy tapi buys. Jadi buy itu artinya membeli. Jadi buys. Kemudian play, ya. Di sini dia berakhiran huruf vokal kemudian huruf y. Jadi bukan play tapi plays. Plays artinya bermain, ya, atau memainkan. Kemudian kata kerja langsung. Ini yang saya maksudkan tadi. Apa itu kata kerja langsung? Jadi kata kerja langsung apabila dia tidak berakhiran ch, sh, ss, o, x ataupun z. Kemudian dia juga tidak berakhiran huruf konsonan kemudian y, dan juga dia tidak berakhiran huruf vokal kemudian y. Jadi jika dia tidak termasuk dari beberapa peraturan itu, kita cukup menambahkan s pada akhirannya. Jadi contohnya word, kita cukup tambahkan s. Kemudian give, ya, karena di sini dia sudah berakhiran e, kita cukup tambahkan dengan s. Jadi gives. Oke, itu dia aturan penambahan SIS untuk verb SIS yang dimana kita gunakan untuk simple present tense untuk subjek she, he, it pada kalimat positif. Tapi di sini di dalam bahasa Inggris itu selalu ada yang namanya exception atau pengecualian, dimana untuk she, he, it sekalipun dia berakhiran ch, sh, ss, o, x ataupun z ataupun semua peraturan ini, jadi kita tidak boleh menambahkan akhiran sis sekalipun subjeknya she, he, it jika dia diawali dengan kata kerja bantu atau auxiliary. Jadi yang mana kata kerja bantu yang dimaksud yaitu apabila dia adalah must, kemudian can, will, could, should, might, atau may. Jadi ini adalah kata kerja bantu di mana apabila dia diawali dengan kata kerja bantu maka kita tidak boleh menambahkan s ataupun is pada akhir kata kerjanya. Sekalipun dia subjeknya she, he, it. Contohnya adalah she can sing. Jadi di sini kita tidak bilang she can sing, tidak ada penambahan s karena di sini dia diawali dengan kata kerja bantu yaitu can. Jadi apabila dia diawali dengan kata kerja bantu maka kita tidak boleh menambahkan s ataupun is untuk subjek she, he, it. Oke, itu dia aturan penambahan SIS untuk simple present tense khususnya pada kalimat positif. Semoga bermanfaat dan see you later.